Jadi manusia itu konsepnya adalah pada dasarnya mereka lebih cenderung bergerak ketika mereka takut rugi. Dibandingkan takut rugi, mereka action. Ya, jadi daripada takut rugi, lebih baik action. Bukan karena iming-iming ke depannya tubuh lu lebih baik, lebih sehat, dan sebagainya. Enggak. Tapi daripada takut rugi, itu dipakai. Jangan jual produk, jualah rasa aman. Di video ini kita akan bahas rahasia closing di era ketidakpastian ekonomi Indonesia. Halo Coach. Halo. Apa kabarnya Coach? Baik, walaupun hujan kita tetap rekaman ya. Iya, buat sahabat sales apa sih yang enggak? Barusan lihat data nih ya Coach ya, di tahun 2025 inflasi tuh masih di atas 5%. Betul. Sedangkan PHK melanda startup dan manufaktur. Betul. Harga bahan baku juga naik, tentunya pasti ya Coach ya tiap tahun. Nah, di tengah semua ini tuh konsumen Indonesia tidak lagi mencari lebih baik, tapi mereka mencari tidak rugi. Maksudnya tuh gimana Coach? Nah, ini menarik ya. Sebenarnya bukan hanya di Indonesia. Okay. Pada dasarnya orang itu tidak lagi pada saat kondisi ini, mereka tidak lagi memilih mana yang paling terbaik. Okay. Mereka nggak lagi mencari mana yang terbaik, yang kondisi lebih baik. Misalkan contoh, ada makanan, kamu akan cari makanan bukan makanan yang terbaik, yang penting kenyang. Iya. Bener nggak? Iya. Masa ini kan, bener kan? Betul. Nah, jadi orang cenderung akan mencari bukan masalah harga murah, tetapi bukan yang lebih baik, tapi yang penting asal jangan rugi. Lapar itu kan rugi. Iya. Maka supaya nggak lapar lebih baik apa? Ya makan aja apa adanya, betul nggak? Betul. Nah, contoh lagi, misalkan contoh sederhana ya. Misalkan kamu makan siang, duitnya terbatas, kamu memilih Indomie pakai nasi, ya kan? Campur telur, kan harga murah tuh. Iya. Ya kan, dibandingkan makan gitu ya. Bukan mencari yang lebih baik. Berarti arti konteksnya adalah kamu udah nggak mikirin lagi gizi. Yang penting kenyang. Yang penting kenyang. Bener nggak, masuk akal? Bener. Nah, itu konsepnya. Okay. Nah, di konsep ini, rumus yang dipakai namanya loss aversion. Jadi manusia itu konsepnya adalah pada dasarnya mereka lebih cenderung bergerak ketika mereka takut rugi. Dibandingkan takut rugi, mereka action. Ya, jadi daripada takut rugi, lebih baik action. Bukan karena iming-iming ke depannya tubuh lu lebih baik, lebih sehat, dan sebagainya. Enggak. Tapi daripada takut rugi, itu dipakai. Oh, oke. Nah, di konsep inilah yang bisa dipakai, digunakan untuk copywriting, bahkan jualan pun pakai konsep yang sama. Jadi, ketika kita jualan, kita ngomongnya kepada orang adalah jangan sampai mereka merasa rugi. Makanya kita sebut namanya, tekniknya bisa dibilang selling dengan metode safety. Oh, oke. Gitu ya. Nah, yang paling gampang sederhana selling safety. Misalkan contoh, ketika kita jualan sesuatu. Jadi Anda ngomong, misalkan lagi jual program apa, coding gitu ya, buat anak-anak. Kita ngomong kepada mereka, apa yang bakal terjadi di 2 tahun akan mendatang jika anak Anda tidak bisa coding. Sedangkan banyak orang lain sudah bisa coding. Iya. Berarti apa munculnya? Rasa takut dong. Betul. Itu yang dikejar. Ini mirip-mirip kayak FOMO ya, tapi lebih konteksnya FOMO-nya adalah takut rugi. Oh, oke. Gitu ya. Misal contoh, semua kompetitormu sudah belajar ini. Oke. Kalau kamu nggak belajar, apa yang bakal terjadi? Kamu rugi dong. Iya. Itu konsepnya. Oke. Nah, takut ruginya ini tuh apakah mereka memikirkan di saat itu juga dalam kondisi itu, atau dia juga butuh memikirkan untuk masa depan? Dia memikirkan kondisi per hari ini yang akan berdampak ke masa depan. Jadi dia ngeliat dulu kondisinya hari ini. Contoh lagi, kalau kita jual misalnya pelatihan NLP, gitu ya. Kalau Anda nggak belajar NLP hari ini dan semua orang sudah berbondong-bondong pada jago NLP, apa yang bakal terjadi pada bisnismu? Mulai muncul kan, fear kan, takut kan, itu yang dipakai. Oke. Kayak contoh tadi coach kan bilang kalau misalkan nggak belajar pelatihan NLP di sekarang, bisnisnya ke depannya mau kayak gimana. Sedangkan kalau misalkan kita sebagai sales bisa kasih tahu nih perbandingan kalau misalkan 5 tahun ke depan bisnisnya udah belajar dengan NLP, itu bakal meningkatnya sekian persen gitu. Ya, itu konsep yang dipakai kalau orang mencari yang lebih baik. Karena ini mencarinya adalah yang biar nggak rugi. Oke. Jadi konsepnya agak kebalik dilihatnya.
Memang kalau ngeliat di masa depan bisnis meningkat, ya kalau dia nggak ngambil kan nggak apa-apa. Iya. Betul dong? Kalau dia nggak ikut, nggak apa-apa dong. Tapi beda kalau kondisinya adalah kompetitormu semua sudah belajar ini. Dan apa yang bakal terjadi kalau di bisnismu kalau kamu tidak action per hari ini? Oh, muncul rasa takut dong. Iya. Nah, itulah manusia. Manusia cenderung di drive by fear dibandingkan di drive by future ke depannya seperti apa. Oke, iya. Dalam konteks dua ini ternyata berbeda ya, Coach. Kalau Betul. kita kayak diberi rasa takut sama kita diberi masa depannya mau kayak gimana gitu. Betul. Nah, jadi teknik ini juga konsep yang sederhana tadi, coba kita terjemahkan lebih dalam. Oke. Misalkan contoh, Anda jualan software accounting. Ketika jualan software accounting, Anda nawarin software ini akan ngebantu Anda ke depan untuk laporannya lebih rapi. Orang pada dasarnya, mereka tidak mau membeli bukan karena tidak mau membeli, karena mereka takut ketika dia beli, dia nggak bisa pakai. Oh, iya benar. Daripada nggak bisa pakai, lebih baik gue nggak usah ngambil keputusan. Iya benar. Nah, itu kebanyakan orang-orang mengambil keputusan untuk tidak melakukan sesuatu daripada gue pusing. Saya ambil contohnya paling gampang apa ya waktu itu ya. Misalnya contohnya handphone baru. Handphone baru, kalau kita beli, kadang-kadang kita malas beli handphone baru. Iya. Kenapa? Karena kita ragu nih, ini terminal datanya repot nggak? Ya kan? Itu problemnya orang-orang. Apalagi handphone yang kita gunakan ada aplikasi bank mobile-nya. Itu juga jadi problem tuh. Kayak istri saya kemarin baru ganti handphone, dia ternyata bank mobile-nya nggak bisa connect. Sampai akhirnya pergi ke bank untuk ngurusin kan. Itu yang orang semuanya pada malas. Iya betul. Nah, ngerti nggak? Iya. Nah, berarti apa yang harus bisa dilakukan oleh para orang-orang pengusaha itu? Berarti kita mengajarkan kepada mereka atau ngasih tahu bahwa lu tanpa resiko kok kalau kerja sama dengan saya. Kok bisa tanpa risiko? Contoh, Anda bisa nanya berapa kali pun sampai Anda mahir menggunakan software ini. Atau saya berikan kursus gratis untuk bisa menggunakan software ini. Nah, itulah konsep-konsep yang dipakai di konsep itu. Jadi untuk menghilangkan rasa tidak nyaman tadi. Oh, oke. Itu sama aja kayak kita tuh ngebangun trust-nya si customer Bangun juga kan? trust-nya. Ya, bangun trust-nya supaya rasa takutnya hilang. Dia nggak mau rugi. Dia kan takut rugi kan? Iya. Jadi pada dasar setiap orang yang nggak mau melakukan sesuatu karena takut rugi. Dan nggak usah mutusin. Lebih baik gue nggak mutusin daripada gue pusing. Kayak gitu ya. Iya. Misalkan gitu. Jadi gambarannya tugas makanya seorang penjual harus bisa membuat rasa aman kepada si customer-nya. Ya dong. Kalau misalkan kita juga sama, kita mau pergi sesuatu gitu ya, daripada dia ngasih informasi yang nggak jelas, udah gue nggak putusin aja daripada pusing. Iya. Nah itu makanya kenapa mereka lebih baik daripada gue rugi, lebih baik gue nggak ngelakuin. Iya benar. Ya benar ya? Iya. Nah berarti apa yang harus dilakukan? Pertama sebagai seorang sales harus mengidentifikasikan fear point-nya mereka. Oke, itu dengan bertanya langsung atau kita Menduga. research? Oh, menduga. Ya dulu. menduga, kan gampang dong. Oke. Misalkan contoh, kalau berkaitan mobil, orang ragu beli karena apa? Misalnya takut boros, Iya. atau takut servisnya nggak ada dan sebagainya. Itulah diidentifikasi dulu fear-nya. Oh, Kalau software accounting berarti apa? Nggak bisa pakai. Nanti kalau udah beli nggak bisa pakai, terus kemudian apa? Kan saya juga ngalamin kan, kamu juga tahu kan, misalkan contoh beli sesuatu, saya beli, tapi nggak ada yang bisa pakai, gitu loh. Nah itu fear-nya di sana. Makanya kenapa lebih hati-hati. Bahkan saya kasih contoh deh kemarin deh, Aulia sama Adi kemarin meeting kan, pas meeting saya dengar dari Bu Ana kalimatnya adalah Adi bilang, kan dulu udah pernah dicoba, kan lu pernah gagal, makanya dia ambil keputusan udah mendingan gak usah ngelakuin. Nah, saya mau buka nanti, mau bicara beberapa hal. Karena maksudnya, itu wajar terjadi karena Adi udah ngeliat beberapa perjalanan-perjalanan, dia menganggap itu udah pernah dilakukan. Sampai sini kan? Makanya Adi memutuskan untuk tidak ngelakuin. Salah nggak? Enggak. Memang manusia begitu. Iya. Masuk akal ya? Oke. Nah, yang kedua,
Alihkan dari produk tersebut, daripada fokus tentang produk, fokus kepada perlindungan. Apa yang bisa kita berikan kepada dia. Contoh-contoh. Saya kebetulan lagi ngambil program catering diet. Oke. Ya, ada satu merek lah. Saya nggak bisa sebut namanya. Ya, kecuali saya disponsorin ya. Nah, ketika saya ngambil catering tersebut, saya ragu, ini bisa nggak nurunin berat badan? Jadi ada 2 vendor, saya kontak, satu vendor tidak bisa menjelaskan, satu vendor bisa menjelaskan dengan baik. Nah, ketika saya ngambil sama dia, gitu ya, saya memutuskan untuk ngambil itu, bahkan sampai dia ngomong, kalau sampai tidak turun berat badan, kami kasih garansi. Uang kembali. Hebat dong. Iya. Dapat ya? Iya. Nah, jadi fokusnya pada perlindungan. Bukan fokus pada produknya. Makanannya bagus, makanannya enak, nggak penting. Karena dia ibaratnya karena menjual Betul. tersebut, mereka langsung tahu fear-nya tuh, Betul. ini orang takut gagal Betul. reputasi gitu. Betul. Yang ketiga adalah gunakan social proof. Social proof. Testimoni. Oke. Ya, semakin ada testimoni, semakin orang trust. Benar, saya membeli produk catering itu gara-gara saya melihat ada satu orang yang umurnya udah 40 lebih, yang menurut saya kalau 40 lebih dari 35 ke atas pasti metabolisme tubuhnya menurun. Dan dia menurunkan berat badan dalam waktu 2 bulan, 11 kilo. Kebetulan saya tahu orang ini karena mau tanding tinju. Nah, jadi mau nggak mau dia turunin berat badan. Buat saya 2 bulan 11 kilo itu almost impossible sih. Menurut saya, apalagi bukan hanya makanan tapi termasuk olahraga. Dan kebetulan saya juga suka olahraga belakangan ya, mulai setahun ini. Yang artinya kalau dia bisa dengan produk ini, berarti saya bisa juga dengan produk ini. Iya, betul. Nah, itu social proof. Oke. Jadi mulai masuk akal ya. Nah, konsep itulah yang dipakai. Makanya kalau mama kita lihat ya, orang-orang pakai influencer itu fungsinya apa? Untuk bagian nomor 3. Iya, Social benar. proof tadi gitu loh ya. Nah, yang nomor 2-nya juga dia fokusnya kepada penurunan berat badan, bukan fokus pada harga. Kalau yang vendor lain ngomongnya harga mulu. Saya kasih harga spesial, Nggak tertarik saya. Oke. Berarti nggak yang ngobrol soal produk dan harga, tapi gimana biar Gua ngasih rasa ngebantu lu. aman. Iya. Menangkap ya? Iya, Nah, iya. itulah konsep yang dipakai di masa-masa sekarang ketika dalam berjualan. Karena cara itu adalah cara yang paling masuk akal sih kalau dalam jualan. Khususnya di masa-masa lagi lucu-lucunya ya sekarang ini. Gitu loh. Iya, benar. Emang kalau misalnya Indonesia kan ekonominya kadang ya naik turun gitu ya, Betul. Coach, ya. Betul. Nggak pasti. Orang-orang sales pasti pada kayak ekonominya lagi begini nih, Coach. Betul. Ekonominya lagi kayak Betul. turun, lagi naik, Betul. bingung jualannya Betul. kayak gitu. Nah, teman-teman kalau misalkan nonton video ini sampai habis, pasti dapat kan intinya. Coba deh teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar ya. Cukup sekian dari aku, Aulia. Dan saya Coach Anton Syarif mengucapkan terima kasih, sukses untuk Anda, dan sampai jumpa. Salam performance. Bye-bye.